Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan podcast kali ini, kita akan membahas tentang narkoba. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya dan rekan-rekan peserta Latsar CPNS 2021 untuk memperkenalkan diri. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada pengampu materi agenda 1, yaitu Ibu Gadis Melani Rusli SH, yang telah mengajari kami selama kami mengikuti Latsar yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja. Nama saya Lydia Utami Sihotang, AMDAK. Saya dari Pemerintah Kabupaten Simalungun, Angkatan 9, nomor absen 40. Dan selanjutnya kepada teman-teman saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Lenawati, peserta Latsar CPNS Angkatan 9 tahun 2021 dari instansi Kabupaten Tapanuli Utara. Assalamualaikum, nama saya Leni Julianti AMK, Angkatan 9 dari kelompok 4, asal instansi UPTD Puskesmas Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing, Natal. Perkenalkan, nama saya Leni Mariati Tampubulun AMK, Angkatan 9, Kelompok 4, dari instansi Tapanuli Utara. Halo, perkenalkan nama saya Lia Handayani Kristiani Burgirsang AMDKG, Angkatan 9, Kelompok 4, nomor urut 39, instansi Kabupaten Simalungun. Terima kasih kepada rekan-rekan Latsar CPNS tahun 2021 atas perkenalannya. Dan baiklah, kami akan memulai untuk menjelaskan pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan. Pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan. Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagi dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulainya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Selanjutnya kepada Ibu Lenawati AMK dipersilahkan. Saya akan menjelaskan pengertian narkoba atau disebut juga narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi-sintesis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Terima kasih kepada Ibu Lenawati AMK atas pemaparannya. Sekarang kita beralih ke Ibu Leni Julianti. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan, yaitu narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya yaitu morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu narkotika jenis alami.
Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Terima kasih kepada Ibu Leni Julianti atas materinya. Sekarang kita beralih ke Ibu Leni Mariati Tampubolon, AMK. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya adalah dehidrasi. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Terima kasih kepada Ibu Leni Marianti Tampubolon, AMK. Sekarang kita beralih ke Ibu Lia Handayani Kristiani, Guru Girsang, AMDKG. Baik, berikut saya akan menjelaskan cara agar bisa terhindar dari penggunaan narkoba. Yang pertama, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. Yang kedua, mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga. Yang keempat, gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Baiklah, sampai di sini acara podcast kita hari ini. Kita bertemu lagi di acara podcast selanjutnya. Sampai jumpa.